Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Skenario-nya adalah tingkat SMP atau sekolah menengah pertama. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Ibu Marlina SPD, bertugas di SMP Negeri 1 Indrapuri. Kemudian Ibu Yusnidar SPD bertugas di SMP Negeri 1 Montasik Aceh Besar. Dan terakhir saya sendiri Edi Kurniawan MPD bertugas di SD Negeri Anegele. Untuk kali ini saya dipercaya dan didukung oleh Ibu Fasilitator sendiri untuk membantu teman-teman yang berada di tingkat SMP. Baik, kita lanjutkan. Skenario situasi 3, di mana tingkat sekolah menengah pertama. Skenario-nya adalah Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengerjakan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap situasi makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain. Kemudian, iklan apa yang betul-betul menarik untuk kalian? Selanjutnya, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan yang terakhir, jenis pekerjaan apa saja yang bersedia dalam periklanan? Saya ulangi, jenis pekerjaan apa saja yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu sama lain atau secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat mereka masing-masing. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas, ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens, sasaran, pesan utama, dan mengapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Dan yang terakhir, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Kita lanjutkan skenario-nya. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja bekerja mereka. Kemudian, setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Selanjutnya, mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan lagi. Kemudian terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Kita lanjutkan skenario-nya. 4. Kembali mengumpulkan murid. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid
sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Lanjut, skenario yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penguasaannya sesuai kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Kemudian yang keenam, penetapan tugas berjenjang. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan petunjuk langkah demi langkah dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah bersifat konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencangkup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian skenario yang kedua kurang terstrukturnya dan lebih terbuka dibandingkan skenario awal. Dan skenario yang terakhir bersifat konseptual dan terbuka serta membutuhkan riset. 7. Memberikan keleluasaan terhadap murid. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, atau belajar dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung. Dan yang terakhir, belajar di area ruangan yang lebih ramai bersama murid yang lain. Hal ini memungkinkan untuk saling berbagi ide. Setelah membaca dengan jelas skenario situasi 3 atau tingkat SMP, lanjut dengan pertanyaan pemandu, di mana di sini ada 4 pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Langsung kita jawab. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Dudidam adalah yang pertama, kesiapan belajar atau berada pada poin 1 dan 6, yaitu adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Yang kedua, minat murid atau ada pada poin 2 dan 5, yaitu murid diminta menuliskan iklan yang menarik bagi mereka yang memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Kemudian kebutuhan yang ingin dipenuhi Pak Dudidam yang terakhir adalah profil belajar murid, di mana berada pada poin 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar dengan baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawaban nomor 2. Cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah sebelumnya Pak Dudidam sudah memetakan kebutuhan belajar murid dengan cara observasi kelas di awal ajaran baru, dengan melihat kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan melihat profil belajar murid. Kemudian pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawaban nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan Pak Dudidam? Yaitu ada 3. Yang pertama, diferensiasi proses, di mana strategi pembelajaran pada aspek proses. Pak Dudidam meminta menuliskan iklan 3-5 iklan yang menarik bagi murid, mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan maupun dalam bentuk kelompok kecil. Kemudian perbedaan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid. Yang kedua, diferensiasi konten. Strategi pembelajaran dalam aspek konten dengan menyajikan bermacam-macam jenis iklan dari radio,
TV, internet, dan billboard. Kemudian terakhir, diferensiasi produk. Strategi pembelajaran dalam aspek produk, Pak Dudidam membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid, terlihat pada poin 5. Kemudian lanjut kepada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan 4. Bagaimana cara guru tersebut melakukan penilaian? Jawaban nomor 4. Bagaimanakah Pak Dudidam melakukan penilaian? Penilaian dilakukan Pak Dudidam adalah assessment for learning selama proses pembelajaran, yaitu melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi serta umpan balik dari Pak Dudidam. Proses penilaiannya ada pada skenario poin menanya dan poin 2 sampai 4. 2 dan 4. Berdiskusi. Ini merupakan penilaian formatif yang dilakukan Pak Dudidam. Penilaian assessment of learning yang dilakukan Pak Dudidam yaitu memberikan tugas individu membuat iklan sesuai dengan skenario. Baik, mungkin ini saja pemaparan dari kami kelompok 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu.